Tapi dengan langkah-langkah yang sekarang ada, saya kok optimis ya. Kelihatannya bulan Juli. Masa bulan Juli itu kita semua sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, izin Bu, ini pastinya dengan menyangkut kesehatan ya Bu ya. Nah, untuk kantin-kantin di sekolah itu Bu, Enggak, kantin nggak boleh. Jadi ada daftar periksanya tadi dan juga apa yang boleh dilakukan karena terbatas. Jadi kantin, maaf aja belum bisa dibuka dulu ya. Jadi orang tua juga bekali anaknya dengan makanan sehat. Untuk pengawasan Bu, apakah Ya. itu hanya pihak sekolah atau perlu dari Oh, Satgas Covid jelas. Ya, Satgas kan, Covid salah satu tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan. temuan Ombudsman Jakarta kan juga Raya kan mungkin bagian dari pengawasan, ya, kemarin DPRD juga gitu. Temuan Ombudsman Jakarta Raya kan kemarin di wilayah Bogor ini masih ada anak-anak yang jajan di depan sekolah. Iya. Terus iya. di dalam juga ada yang tidak disiplin pakai. ya, namanya anak-anak. Dan kita kalau ada anak nggak disiplin, kita nggak bisa hukum dia. Kita yang salah. Bahwa anak itu akan sekolah atau tidak, keputusan ada di orang tua. Kalau orang tua belum yakin dan misalnya tadi di keluarga ada yang beresiko, maka anak itu memang diizinkan untuk tidak mengikuti tatap muka. Jadi itu pilihan. Makanya sekarang sekolah itu harus bisa terampil memberikan pendidikan tatap muka dan sekaligus daring. Jadi dua cara yang hibrid ya seperti itu. Jadi tergantung orang tua juga. Iya, jadi kalau misalnya sekarang tidak boleh orang tua atau si anak dihukum, diperlakukan diskriminatif jika dia tetap belajar di rumah. Berarti ini perintah Bu ya, bukan himbauan. Wajib jika tadi ya sudah siap dengan pertama khususnya tadi syarat vaksinasi dan syarat-syarat lainnya supaya orang tua punya pilihan. Karena bukan sedikit anak-anak yang juga mengalami masalah ketika belajar di rumah berkepanjangan. Ada juga kan orang tua yang mungkin tidak bisa mendampingi karena harus bekerja, anak terlantar dan sebagainya. Jadi diberi pilihan ya, sekolah harus membuka kesempatan, orang tua silahkan memilih. Rencananya perlu nggak Bu swab test secara berkala? Kalau swab test ya khususnya ya, jadi tadi juga ada masukan, khususnya ketika ada satu presiden ya, misalnya ada gejala. Nah, jadi sebaiknya memang kita sudah tahu salah satu daftar periksanya di mana pelayanan kesehatan terdekat. Nah, terus kemudian data gitu ya, bahwa di keluarga itu apakah ada yang komorbid dan tidak dan sebagainya, itu memang kita jadi harus lengkap gitu untuk mencegah tadi. Jadi kalau memang kita yakin ada orang beresiko, mungkin anak itu sebaiknya tidak dulu sekolah, tapi belajar jarak jauh di rumah. Karena ini kan masih terbatas, jadi bukan full belajar di sekolah seperti dulu waktu sebelum Covid. Maksudnya kan untuk kepastian bahwasannya orang itu reaktif atau non reaktif kan itu dari swab test. Ya jika sudah ada, jadi bukan setiap hari di swab test, Maksudnya seminggu tapi sekali kan gitu. setiap hari dicek suhu tubuh dan semua indikasi-indikasi simptomnya muncul atau tidak gitu. Nah makanya kalau misalnya tadi terjadi mungkin kecurigaan, kita juga harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah itu, jadi kalau perlu tracing, dan kalau terbukti ada satu sekolah di mana ada satu orang saja mengalami, tutup dulu, langsung lakukan tracing dan treatment dan sebagainya. Jadi sudah ada SOP-nya. Tapi sekarang kan kita jadi tidak boleh juga cemas berlebihan ya, sehingga tidak melakukan sesuatu juga untuk memberikan hak anak untuk pendidikan yang lebih berkualitas. Izin Bu, seandainya sekiranya ada orang Dari Dinas Pendidikan terkait tadi kesiapan daftar periksa dan sarpras dari sekolah dan juga keterlibatan semua komponen di sekolah ya, termasuk komite, termasuk juga guru-gurunya dan juga sosialisasi yang baik. Jadi Dinas Kesehatan, karena tadi kita ingin vaksinasi sebagai prasyarat. Sebelum kita bisa membuka, kita yakinkan pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk tukang kebun dan sebagainya juga harus sudah divaksinasi. Kan, jadi ini nggak bisa sendiri-sendiri. Tapi kan orang yang divaksin itu belum tentu kebal dari COVID. Memang, gitu ya, kita tahu ada resiko itu. Nah oleh sebab itu ada daftar periksanya untuk menekan resiko itu ke level yang terendah. Karena kalau kita sepenuhnya belajar jarak jauh secara berkepanjangan, kita juga tahu ada resiko juga. Nah, jadi sekarang kan kita perhatikan gitu ya, tadi lah mudaratnya seberapa, manfaatnya seberapa. Nah, kalau kita sudah yakin manfaat untuk pendidikan tatap muka ini lebih besar, tapi ada resiko, nah resiko itulah yang ditekan. Salah satunya melalui vaksinasi. Gitu. Sekolah menjadi klaster baru penularan COVID. Kita semua tidak berharap hal itu terjadi.
Nah, mudah-mudahan kalau vaksinasinya juga terus berjalan baik seperti yang direncanakan, bulan Juni kita tuntas memvaksin guru-guru, tenaga pendidik dan kependidikan. Insya Allah pada bulan Juli, khususnya bagi sekolah-sekolah yang memang sudah bisa memenuhi ya daftar periksanya, tentunya sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka. Bu, ini kan ada temuan dari Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya bahwasannya untuk rekomendasi PTM ini bukan dari Dinas Kesehatan atau Satgas Covid, tetapi dari Dinas Pendidikan. Lalu tidak ada swab test secara berkala, Bu. Ya, Sehingga saya kira kalau sebenarnya kan pemerintah daerah ya, sebetulnya bupati lah di sini yang mengkoordinir, gitu ya, karena keputusan yang diambil terkait pendidikan ya sebaiknya melibatkan ya Satgas Covid untuk memahami kondisi presiden Covid di daerah tersebut, sejauh mana bisa dikendalikan. Jangan lupa subscribe ya.